Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Saat ini saya akan mengangkat tema tentang agama Kristen atau hidup Kristus. Apakah yang Anda dapatkan dalam gereja, agama Kristen atau hidup Kristus? Apa yang menjadi perbedaan agama Kristen dan kekristenan? Agama Kristen ialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa di dalam nama Kristus Yesus. Tapi tidak semua umat Kristen percaya Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Yang kedua, apa bedanya dengan kekristenan dengan agama Kristen? Agama Kristen percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak semua mengalami hidupnya Kristus dalam hatinya. Tetapi kekristenan adalah hidupnya Kristus tinggal dalam diri mereka, pribadi lepas pribadi. Jadi iman yang benar bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai tokoh agama. Kekristenan bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai tokoh agama, tetapi kekristenan adalah mengalami hidup Kristus di dalam dirinya, pribadi lepas pribadi. Agama Kristen tidak otomatis membuat manusia mengenal Kristus yang pertama. Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini penulis Alkitab menuliskan perikop tentang pengakuan Petrus tentang pribadi Yesus. Karena pada saat itu Yesus bertanya, sejauh mana murid-muridnya mengenal Kristus, atau sejauh mana orang-orang Yahudi pada waktu itu mengenal Yesus. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan Yeremia. Tetapi kita tahu di ayat selanjutnya nanti saya bahas, Petrus mengenal Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kalau saudara beridentitaskan Kristen, berkatu tanda penduduk sebagai agama Kristen, tidak otomatis kita bisa mengklaim bahwa orang itu mengikut Yesus atau percaya Yesus. Tidak semua orang yang memakai kayu salib di kalungnya
di lehernya, mengakui Yesus sebagai juru selamat. Kedua, agama Kristen tidak semua percaya Yesus dan karya-karyanya. Lukas 20 ayat 1-8. Dikatakan di sana, ya, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu, dan siapa yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita mengatakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jadi demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dalam konteks ini, saat itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mencobai Yesus ketika Yesus berada di bait Allah. Dia bertanya tentang kuasa Yesus, ya, karena pada saat itu mereka takut bahwa Yesus akan dihargai, dihormati, oleh orang-orang Yahudi, karena pada saat itu mereka hanya tunduk kepada kekuasaan kaisar. Jadi imam-imam kepala di bawah orang-orang akan menyembah Yesus, akan mempertuhankan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ya. Nah, itu juga yang kita alami saat ini. Tidak semua dari kita ada yang sudah
percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita juga, ya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 28. Lukas pasal 15 ayat 28. Jadi saudara dan saya kalau belum mengenal pribadi Yesus dengan benar, sekalipun kita kelihatannya rohani, sekalipun kelihatannya kita rajin melakukan aktivitas Kristenan, tapi tidak mengalami pengenalan yang benar, itu sia-sia. Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, "Bapa, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah membodohkan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Ya, dalam konteks ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau dilihat dari kacamata bukan dari segi teologi atau tafsiran manusia biasa, kalau dalam kacamata penulisan Alkitabnya, di situ hanya anak bungsu yang diceritakan dalam kitab ini. Tetapi mau saya tambahkan dengan izin bahwa bukan anak bungsu saja yang mengalami kehilangan, ya, akan jati dirinya, identitasnya. Anak sulung pun mengalami kehilangan identitasnya, jati dirinya. Mengapa? Karena dia tidak sadar akan kehadiran Bapaknya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Ya. Makanya di ayat 31 kata ayahnya, "Anakku, engkau telah selalu bersama-sama dengan aku, ya,
segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu yang terjadi dalam legalisme agamawi. Itulah yang dialami orang-orang legalisme agamawi. Mereka kelihatannya lahir secara lahiriah mengikuti aktivitas peribadatan. Secara lahiriah kelihatannya mungkin kita mengikuti kegiatan rutinitas agamawi, agama Kristen kita. Kita kelihatannya rajin beribadah, rajin persekutuan, rajin doa, rajin apalagi pendalaman Alkitab tanpa pengertian yang benar, tanpa mengalami dan menikmati kasih Tuhan, sehingga kita merasa bahwa kita ini sudah melakukan ABCD untuk Tuhan, tapi ketika ada hal-hal negatif yang menyerang kita merasa Tuhan tidak di pihak saya dan saudara. Kita mungkin rajin beraktivitas dalam kegiatan kekristenan, tapi hanya sekadar agamawi saja. Agama adalah di mana mereka mencoba seolah-olah memiliki kedekatan, keintiman dengan Allah, tapi dia tidak pernah masuk dalam keintiman dengan Allah, tidak mengalami keintiman dengan Allah. Kita tertuduh ataupun bisa menuduh satu dengan yang lain. Aku kan sudah begini Tuhan, aku kan sudah rajin ke gereja Tuhan, aku kan sudah melayani Bapa. Mengapa hidupku terus begini? Padahal kita tahu pada mulanya Allah adalah kasih. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, Allah adalah kasih. Makanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, segala kepunyaanku, di ayat 31. Artinya Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara, apapun latar belakang saudara. Yang selanjutnya, tidak mengalami kehadiran Tuhan di dalam gereja. Lukas, masih dalam Lukas 15 yang tadi kita baca. Lukas 15, tidak mengalami, tidak merasakan hadirnya Tuhan di dalam roh kita. Ayat 28 sampai 30. Dikatakan
maka madalah anak sulung itu, ya, maka madalah anak sulung itu, dan ia tidak memasuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Ya, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak domba untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Wow, amazing. Kita pun begitu, saudara, baik dalam hal beribadah maupun dalam sehari-hari, ya, kita tidak merasakan keintiman dengan Tuhan di gereja, tidak merasakan hadirnya Tuhan Yesus di dalam gereja, sehingga menimbulkan iri hati, dengki kepada orang lain yang mengalami kasih Tuhan, ya, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah membodoskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Tuhan, dia kelihatannya enak hidupnya, duitnya makin hari makin banyak, kerjanya semakin hari semakin enak, ya, gajinya besar, ya, gonta-ganti mobil, ya, ganti-ganti mobil, ganti-ganti apalagi, rumahnya dihias dengan indah, ya, makin kaya, makin makmur. Sedangkan saya atau kita hidupnya, ya, bisa dibilang susah dalam segi ekonomi, mengalami kemiskinan ekonomi, mengalami kemiskinan dalam hal fisik, ya, keterbatasan dalam finansial, kebutuhan hidup, ya. Kita menuntut Tuhan, menuntut berkat-berkat Tuhan, dan tidak mengalami kasih Tuhan, ya, selalu merasa jauh dari Allah dan kasih-Nya. Ayub 13 ayat 24, ya, Ayub 13 Ayub 13 ayat 24. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, biarlah saat kita beribadah, pergi ke gereja, kita melakukannya atas kasih Tuhan untuk kita, bukan atas kasih kita untuk Tuhan. Ayub 13 ayat 24. Ya, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu?
Jadi kita merasa Tuhan memusuhi saya dan saudara, tidak mengalami, tidak merasakan kasih sayang Tuhan. Ya, inilah ciri-ciri legalisme agamawi. Ya, merasa tertuduh, selalu berburuk sangka kepada Tuhan, merasa paling benar juga kepada orang lain, selalu berpikir negatif, ya, merancangkan kejahatan. Ya, Matius 9 ayat 1 sampai 8. Lalu bagaimana kita berpindah dari pola pikir agama? Bagaimana kita supaya kita bergereja bukan hanya, ya, sekadar rutinitas semata, tetapi kita mengalami pengenalan akan Kristus, ya, karena agama tidak bisa menyelamatkan, agama tidak mampu menyelamatkan, ya. Lalu bagaimana kita berpindah dari kehidupan yang hanya keberagamaan saja, keberagamawian saja, dan tidak mengalami Kristus, tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak merasakan hadirnya Roh Kudus dalam gereja. Yang pertama, mengenal Kristus sebagai juru selamat dunia. Mengenal Yesus sebagai juru selamat dunia. Matius 16 ayat 16 sampai 20. Matius 16 ayat 16 sampai 20. Ngaji di ayat yang pertama, ya. Dikatakan di sana Matius 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus mengenal Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kita pun harus percaya mengenal Yesus sebagai juru selamat dunia, juru selamat manusia. Yang kedua, bagaimana kita mengalami hidupnya Kristus dalam gereja, ya, percaya kepada Kristus, ya. Matius 11 ayat 24. Matius 11, ya.
Markus Markus yang dikatakan di sana di Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 27 sampai 33 ya. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Saudara baca di rumah nanti ya. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Baitlah, datanglah kepadanya imam-imam, kepala ahli Taurat dan tua-tua, ya, dan bertanya kepadanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal ini, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu. Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jadi demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Ya, jadi percaya Yesus Kristus, ya, yang telah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis, ya, tentang kedatangannya sebagai juru selamat dunia, ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah firman yang jadi manusia, ya. Ya, mengapa kita perlu bergereja? Mengapa kita perlu pergi ke gereja dan mengalami Kristus di dalam hidup kita? Karena
kita harus mendengar perkataan firman Kristus. Jadi saat kita pergi ke gereja, kita bukan sekedar hanya mendengar perkataan pengkhotbah, mendengar nasihat atau firman yang dikhotbahkan pada hamba-hamba Tuhan atau pendeta semata. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, tapi kita benar-benar fokus mendengar perkataan firman Kristus. Ya. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Ya. Ini yang akan saya bahas poinnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba-tiba ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia masuk di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri?" Ya, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang padanya tidak akan diambil." Haleluya. Maria telah memilih yang terbaik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan hanya ingin saudara dan saya mendengar apa yang menjadi keinginan hatinya. Dia tidak mendorong kita, menuntut kita untuk melakukan ABCD. Kita tidak dituntut Tuhan untuk melakukan ABCD untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Tetapi kita mendengar Dia, yaitu Yesus. Kedua, percaya kepada pengampunan Allah jauh melebihi mempercayai mujizatnya. Matius 9 ayat 5 sampai 8. Saudara diberkati, amin. Ya. Matius 9 ayat 5 sampai 8. Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada seorang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilam, ya, dan pulanglah ke rumahmu." Ya, maka orang banyak yang melihat hal itu takut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.
bangun dan berjalanlah, atau dosamu diampuni. Ini yang sering dibahas oleh pakar-pakar teologi. Ada yang mengatakan kita lebih memerlukan kesembuhan fisik, kesembuhan jasmani. Kita butuh kesehatan, sebab firman Tuhan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ada juga yang mengatakan pengampunan Tuhan jauh lebih besar, karena tanpa pengampunan Tuhan kita tidak bisa diselamatkan. Saudara harus mengerti dahulu mengapa Yesus mengatakan mana yang lebih dahulu, dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah. Dengan kata lain, perlukah saudara pengampunan Tuhan? Pentingkah bagi saudara pengampunan Tuhan? Tentu semua orang pasti mengatakan penting, karena pengampunan adalah penerimaan Allah untuk kita orang berdosa yang diberikan secara cuma-cuma tanpa diusahakan melalui Yesus. Pengampunan itu menjadi sarana untuk kita menerima anugerah Allah. Pengampunan itu sarana untuk kita memperoleh berkat-berkat Allah. Pengampunan dalam bahasa Yunani apeis, yang berarti pelepasan, pengusiran, pembebasan, penghapusan. Maka saya dapat artikan bahwa hidup Kristen itu bukan hanya sekedar memperoleh mujizat, mujizat secara fisik, secara body, tetapi yang lebih penting, saudara harus kita mengalami kesembuhan total jasmani dan rohani. Kita mengalami mujizat Tuhan secara total jasmani dan rohani. Kita sembuh dari fisik, kita juga sembuh dari jiwa dan roh akibat dosa. Oleh karena itu, dialah firman ini yang singkat ini bukan hanya sekedar merenungkan, membaca, melainkan kita mengaplikasikannya, menyatakannya, membuktikannya lewat perilaku kita, sikap attitude kita, lewat iman percaya kita kepada Yesus yang telah menjadi juru selamat. Dialah kepala gereja itu sendiri, dialah kepala jemaat itu sendiri yang telah bangkit dari mati, hidup dari yang dalam mati, dan hidup
dalam kita. Amin.